Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan mengimplementasikan pemanfaatan konsep struktur data untuk menyimpan suatu data real, yaitu sebuah sistem antrean pada car wash dengan menggunakan metode queue. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Irgi Ali Faisal. Nama saya Lingga Sera. Nama saya Siva Syahrani. So, kami semua dari Manajemen Informatika Angkatan 57. So, here we go. Pada baris pertama ini berfungsi untuk batas atas, yaitu dengan dibatasi dengan tanda sama dengan. Dan pada baris kedua ini, kita dapat mencetak bagian judul yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini, kami memilih car wash sebagai judul dari proyek kami. Dan pada baris ketiga, yaitu untuk batas bawah seperti baris pertama. Selanjutnya kami memilih beberapa metode pada metode queue ini. Yang pertama yaitu ada queue-nya sendiri. Queue ini untuk membuat awalan dari sebuah antrian. Selanjutnya enqueue ini untuk memasukkan elemen ataupun menambahkan data baru. Dan lanjut DQ ini untuk mengambil elemen dari queue. Pada metode rear ini untuk digunakan menaikkan data yang paling akhir ke paling depan. Dan pada front ini untuk digunakan mengetahui indeks pertama. Pada metode size ini digunakan untuk ukuran daripada queue tersebut. Dan selanjutnya metode isEmpty ini digunakan untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Cukup sekian dari saya lanjutkan kepada Lingga. Oke, baik. Rizky, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan lanjutkan penjelasan codingannya. Di sini ada def daftar, itu berfungsi untuk membuat daftar pada suatu antrian. Nah, selanjutnya ada SQ. Nah, SQ itu berfungsi untuk membuat list pada suatu daftar antriannya. Lalu di sini kita punya while true. While true ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam queue. Lalu selanjutnya ada jumlah, variabel jumlah. Nah, jumlah ini tuh tipe datanya integer. Lalu dia tuh berfungsi untuk memasukkan atau inputan jumlah customer dari keseluruhan. Misalkan kita jumlah customer-nya 5. Nah, kita bisa input di variabel ini. Lalu selanjutnya ada for year in range jumlah. Ini berfungsi untuk menginput jumlah customer yang kita inginkan. Year in range jumlah itu berfungsi untuk meminta daftar yang sesuai dengan banyak data yang diinput. Nah, lalu ada variabel nama, dia juga berupa inputan, jadi dia berfungsi untuk memasukkan nama customer yang sudah kita input sebelumnya. Jadi misalkan kita inputnya jumlahnya 5, misalkan nanti dia minta 5 nama yang sudah kita input tadi. Lalu selanjutnya ada NQ nama, NQS nama. Baris ini berfungsi untuk menambahkan nama si customer. Lalu ada sReverse. sReverse ini untuk mengembalikan iterator yang berisi sequence yang dengan urutan terbalik. Lalu selanjutnya ada print, mencetak data seluruh customer. Jadi seluruh customer yang kita sudah input di sini, nama-namanya akan dicetak di sini sesuai dengan urutannya yang pertama. Lalu ada sReverse lagi, yaitu yang awal tadi untuk mengembalikan iterator yang berisi sequence dengan urutan terbalik. Lalu selanjutnya ada variable O untuk inputan. Jadi inputan di sini tuh kita untuk mencari nama customer yang ingin dicari. Fungsi T ini tuh untuk T di sini tuh untuk variabel untuk mencari nama yang kita tuju. Mungkin bisa dijelaskan di tingkat selanjutnya.
Lalu ada angka 0. Angka 0 ini dia mencari data dari data ke 0 sampai ke sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh Asifa. Baik, terima kasih kepada Saudara Lingga atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan baris yang selanjutnya. Oke, baik. Di sini yaitu ada while cari. Yang dimana di baris ini kami menggunakan while untuk mendapatkan dua kondisi dari hasil pencarian. Dan di sini ada if, yang dimana ini adalah sebuah kondisi yang akan digunakan jika data yang kita cari itu ditemukan. Sebagai contoh, ketika kita mencari nama Budi dan di list antrian itu ada namanya Budi, maka program akan mencetak customer sudah ditemukan. Dan juga program akan mencetak customer berada pada antrian. Dan terakhir, di program itu akan mencetak customer berada pada antrian yang keberapa. Semisal Budi ada di antrian ketiga, maka program akan mencetak customer berada pada antrian yang ketiga. Selanjutnya, yaitu ada elif. Ini adalah sebuah kondisi yang akan berjalan ketika nantinya nama yang kita inputkan tadi itu tidak ditemukan. Dan di sini ada DQ yang dimana berfungsi untuk memasukkan data dari CQ-nya. Selanjutnya, pada baris ini ada NQ yang berfungsi untuk menambahkan data baru. Dan pada baris ke-72 ini ada s.reverse yang dimana berfungsi untuk membalikan iterator yang bersequence dengan urutan terbalik. Lanjut, yaitu di sini ada if angka lebih besar dari len. Nah, di sini maksudnya itu berfungsi apabila data si angkanya ini lebih banyak dari jumlah data yang pendaftarnya. Semisal kita mencari juga nih seperti namanya Lingga dan di list tersebut tidak ada Lingga, maka dia akan mencetak nama yang dimaksud tidak ada. Dan di sini ada perintah, silahkan tambah nama jika ingin menambahkan customer-nya gitu. Apabila si customer ingin mencuci, lalu kita bisa mengetikkan yes ataupun no. Selanjutnya, sama dengan input ini berfungsi untuk menanyakan apakah nantinya masih ada customer yang belum mendapatkan pelayanan. Jika memang masih ada, kita bisa ketikkan yes, dan jika sudah tidak ada, kita akan mengetikkan no. Dan di sini, sebagai contoh, ketika kita mengetikkan no, maka akan tampil di layar yaitu, terima kasih atas kunjungannya, Anda puas, kami lelah. Dan di sini ada else, yang dimana ketika kita mengetikkan yes, maka kalimat yang akan dicetak yaitu, ketik nama yang ingin mencuci mobil. Seperti contoh tadi, yaitu Lingga. Oke, selanjutnya di sini ada daftar. Daftar ini berfungsi untuk memanggil fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari sintaks yang kami buat. Selanjutnya, kami akan mendemokan program yang sudah dibuat tadi. Oke. Baik, saya akan lanjutkan untuk bagian demonya. Oke. Di sini tampilan yang pertama kali muncul itu ada judulnya yaitu car wash. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jumlah customer yang kita inginkan atau keseluruhan. Contohnya input 5. Nah, si program akan meminta nama sebanyak 5 kali. Misalkan kita contoh saja Ilham, lalu yang kedua Rizka, yang ketiga Tommy, yang selanjutnya ada Galuh, dan yang terakhir ada Ayu. Nah, sistem akan memunculkan data 10 customer sesuai dengan inputannya. Yang pertama ada Ilham, kedua Rizka, ketiga Tommy, keempat Galuh, dan selanjutnya yang terakhir, yang kelima ada Ayu. Oke, di sini apabila kita ingin mencari suatu nama di dalam list yang sudah tersedia ini, misalkan kita ingin mencari Tommy.
klik enter. Nah, sistem akan melooping sebanyak 2 kali. Nah, fungsinya looping ini untuk si Tommy berada pada berapa kali sih dia harus di urutan yang paling pertama, di antrian paling pertama. Itu dia harus melewati dua orang ini, makanya dia di program ini melooping 2 kali. Looping yang pertama, si Tommy berada antrian kedua. Looping yang kedua, si Tommy berada antrian paling pertama. Di sini ada keterangan customer sudah ditemukan. Lalu customer berada pada antrian. Dan pada antrian ketiga dari 2 antrian. Antrian ketiga, si Tommy berada pada antrian ketiga, yaitu yang pertama si Ilham, kedua si Rizka, dan ketiga si Tommy. Dan dari 2 antrian tersebut yaitu Ilham dan Rizka. Jadi cukup jelas ya di keterangannya. Nah, lalu ada option apakah masih ada customer yang belum dapat layanan. Jika belum, kita klik yes. Sistem akan meminta kembali jumlah customer yang belum mendapatkan layanan, misalkan 2. Kembali lagi menginput nama sebanyak 2 kali, itu ada Siti dan juga Hana. Si Siti dan Hana berada tepat 2 terakhir pada antrian. Lalu seperti sebelumnya, kita ingin mencari, kita tinggal klik saja namanya sesuai yang ada di list di sini. Misalkan kita ingin mencari si Siti. Nah, sistem seperti biasa akan melooping 5 kali. Kenapa 5 kali? Agar si Siti berada pada antrian pertama. Nah, pada antrian pertama berada di looping kelima. Yang pertama si Siti. Lalu pada customer sudah ditemukan berada pada antrian ke-6, dan harus melewati 5 antrian lagi. Nah, untuk option lagi seperti biasa, apakah ada customer yang belum mendapatkan pelayanan? Jika ada, ya. Jika sudah, kita bisa klik no. Maka outputnya akan seperti ini. Terima kasih atas kunjungannya. Anda puas, alhamdulillah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Dan rekan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk programnya jika menginput data, tapi data yang dicari tidak ada pada list data. Misalkan contohnya kita akan input sebanyak 4 sama sebagai contoh A, B, C, dan D. Oke. Bisa dilihat di sini ada 4 huruf yang berada pada list. Misalkan kita mau mencari huruf E. Tentu saja E tidak ada pada list. Apa yang terjadi oleh sistem? Nah, sistem akan melooping sebanyak-banyaknya, dan ini ada 5 kali melooping sistem dan mencari si huruf yang kita cari, dan keterangannya nama yang dimaksud tidak ada. Nah, untuk opsinya silahkan tambahkan nama jika ingin kunci. Yes or no. Jika ya, kita klik yes. Jika no, maka sistem akan berakhir. Oke, kita klik yes. Contoh.
kita ingin menginput satu data satu saja, klik kita ingin menginput E. Nah, lalu kita ingin mencari si E, maka E akan ditemukan karena sebelumnya sudah diinput. Keterangannya customer sudah ditemukan berada pada antrian dan antrian ke-5, antrian terakhir, dan harus menunggu sebanyak 4 antrian. Lalu selanjutnya jika belum mendapatkan pelayanan seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bisa di input nama customer-nya sebanyak yang kita inginkan. Lalu jika tidak ada customer lagi, kita bisa program akan berakhir dan output yang keluar seperti yang ada di layar. Terima kasih atas kunjungannya, Anda kami lelah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.